Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi sel hewan dan sel tumbuhan. Materi sel hewan dan sel tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini ialah A. Peserta didik dapat memahami struktur sel. B. Peserta didik dapat membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. C. Peserta didik dapat memahami fungsi organ. Struktur sel. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sel, bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Dan ternyata sel ini memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi loh. Ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam-macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel tersebut disebut organel. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Jika diandaikan dengan semangkuk soto, inti sel seperti telur yang ada di mangkok. Nah, sitoplasma adalah kuah sotonya. Sementara membran sel adalah mangkuknya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, coba perhatikan gambar. Pada gambar tersebut, terdapat organel-organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan, dan sebaliknya. Membran sel atau sel membran. Sel membran ini dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Yang kedua adalah dinding sel. Nah, dinding sel ini adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel ini bersifat kaku, sehingga tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Yang ketiga ada nukleus atau inti sel. Nah, sel tidak memiliki otak, tetapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Dialah inti sel atau biasa disebut dengan nukleus. Nukleus dapat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Yang keempat, mitokondria. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan dan tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi. Nah, energi tersebut melalui proses respirasi sel. Seperti layaknya perusahaan listrik yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah, begitupun juga mitokondria. 5. Vakuola. Sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan dengan sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Keenam, ada kloroplas. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Yang ketujuh, sitoplasma. Cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel disebut dengan sitoplasma. Jika diibaratkan dengan semangkuk sup, nah sitoplasma adalah kuah dari sayur tersebut. Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel.